Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pasca aksi perusakan dan pembakaran markas GMBI di Ciampea, Bogor, Jawa Barat, petugas Reskrim Polres Bogor akhirnya menetapkan 12 tersangka dari 20 simpatisan Front Pembela Islam. Dari jumlah ini, 5 diantaranya merupakan anak-anak. Ratusan aktivis FPI dari seluruh kota dan Kabupaten Bogor ini datang untuk meminta pembebasan rekan mereka yang ditahan petugas Reskrim Polres Bogor terkait dengan aksi perusakan dan pembakaran markas GMBI di Ciampea, Bogor. Dari pemeriksaan petugas Reskrim Polres Bogor, 12 ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya anak-anak. Masuk. Minta penangguhan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pembakaran. Jadi hari ini dari tim bantuan hukum Front Pembela Islam menemui Wakapolres dan diterima oleh beliau. Kita sampaikan surat yang bentuknya permohonan penangguhan penahanan. Jadi dari 20 orang yang kemarin ditahan, alhamdulillah tadi pagi 8 orang sudah dipulangkan. Tinggal 12 orang lagi yang mungkin masih ditahan, diamankan di dalam. Sehingga 12 ini yang kami yakini juga bukan pelaku gitu ya. Jadi kita mau. Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan News Update pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan musyawarah antara Ormas Gerakan Masyarakat Bawah GMBI dan Front Pembela Islam FPI sepakat untuk melakukan perdamaian. Meski berdamai, keduanya sepakat untuk tetap melanjutkan kasus hukum terhadap pelaku perusakan disertai penyerangan terhadap polisi. Pembicaraan bersama itu dilakukan di markas Polres Bogor, Jawa Barat yang diprakarsai oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bogor. Pengurus FPI mengaku aksi ini merupakan spontanitas yang dilakukan oleh para simpatisan FPI dan terprovokasi oleh massa GMBI saat Rizik Syihab diperiksa polisi. Perusakan markas GMBI yang berlokasi di Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor, Jawa Barat akibat kabar hoaks terkait pemeriksaan Rizik Syihab di markas Polda Jawa Barat. Dua 20 orang diperiksa penyidik di Polres Kabupaten Bogor terkait perusakan dan pembakaran markas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI di Kampung Tegalwaru, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pembakaran markas GMBI diduga dilakukan Ormas FPI berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian dan dari keterangan anggota FPI. Dugaan sementara perusakan dan pembakaran terjadi lantaran beredarnya informasi di media sosial adanya penusukan dan penculikan terhadap anggota FPI. Tadi pagi hari Jumat 13 Januari tepatnya jam 02.51 dini hari telah terjadi yang dikatakan penyerangan kepada sebuah rumah dan sekretariat GMBI di daerah Ciampea, Bogor. Akibat penyerangan tersebut, satu rumah terbakar dan satu sekretariat GMBI terbakar ataupun dirusak. Pelaku kurang lebih yang ada dan terlihat oleh para saksi kurang lebih 150 orang. Dari 150 orang sudah diamankan 20 orang dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Polres Bogor Kabupaten. Sebelumnya sebuah rumah yang menjadi markas Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI di Ciampea, Bogor, Jawa Barat dibakar kelompok ormas keagamaan. Akibatnya seluruh isi kantor termasuk sebuah sepeda motor ludes terbakar. Sejumlah petugas tampak berjaga di lokasi untuk mengantisipasi aksi susulan.
Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Menurut saksi mata, perusakan dan pembakaran ini terjadi menjelang subuh pagi tadi. Sekitar 200 orang tiba-tiba mendatangi markas GMBI dan membakarnya. Pasca penyerangan, petugas gabungan Reskrim Polsek Ciampea dan Polres Bogor menahan 20 warga yang diduga menjadi pelaku dan saksi. Pas datang ke sini api udah di atas bangunan. Apa aja sih yang hancur itu? Yang hancur masih si bangunan rumah aja. Alhamdulillahnya sih nggak ada korban jiwa. Kebetulan lagi kosong. Emang ini rumah siapa ini? Kalau rumah ini mah saya juga kan di sini baru sebelum menjadi RT sejak 2007 ini rumah Pak. Selamat sore pemirsa, inilah News Update. Para pelaku perusakan dan pembakaran markas gerak isi. Hingga sore ini 20 anggota Front Pembela Islam FPI Kabupaten Bogor yang diduga melakukan penyerangan dan pembakaran markas GMBI masih diperiksa di Polres Bogor. Para pelaku terpicu kabar hoax dari media sosial seputar pemeriksaan Ketua FPI Rizik Syihab. Akibatnya pihak GMBI mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. 1 unit sepeda motor dan bangunan seluas 200 meter persegi ludes terbakar. Kita sudah berhasil mengamankan sekitar 20 orang untuk yang kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk keterlibatan dari pengerusakan tersebut. Kemudian untuk masalah yang kemarin itu nanti bisa disampaikan juga oleh Pak Ketua MUI hasil pertemuan. Bentrokan sempat terjadi saat masa Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI dan masa FPI akan membubarkan diri usai berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Barat. 1 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 kendaraan milik anggota FPI dirusak saat melintas. Bentrokan terjadi usai aksi di depan markas Polda Jawa Barat. Meski ratusan polisi telah menggelar barikade kawat berduri, namun bentrok antar dua massa tidak terhindarkan. 1 unit sepeda motor dan sebuah kendaraan roda 4 milik anggota FPI dirusak massa GMBI. Padahal pada saat itu massa Ormas FPI sudah akan membubarkan diri usai Ketua FPI Rizik Syihab memerintahkan massanya untuk pulang. Agar tidak terjadi bentrokan yang semakin parah, kepolisian langsung mengamankan provokator dan menenangkan ribuan anggota kedua ormas. Udah sekarang Bapak, ya, ke rumah sakit aja, ke rumah sakit. Bapak, ke rumah sakit aja dulu, ke rumah sakit Islam. Nanti kita ke sana. Jalan dulu, jalan. Jalan dulu. Ya itu juga. Kita lakukan. Saya mau terima kasih sama pihak kepolisian, sudah ditolong, enggak, tadi ditolong. Pada saat saya perjalanan pulang, di sini kalau dihajar diserang, kita awalnya nggak apa-apa. Tahan. Aduh, saya akan buat jamin. Kami meminta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat agar segera tangkap Habib Rizik yang akan membuat pelanggaran NKRI. Lembaga Bank Indonesia berjanji dan jaminan sebagai tangan penjajahan dan jalan
Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut massa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan di Reskrimum dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, Putri Soekarno, yaitu Sukmawati Soekarno Putri, melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Walafiat. Ayo mari semua. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dipanggil Polda Jawa Barat untuk diperiksa atas kasus dugaan pelecehan Pancasila. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Syiasa Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syiasa, apakah Rizik Syihab hadir memenuhi pemanggilan Polda Jabar? Ya, Marvin, Rizik Syihab pada pemanggilan keduanya kali ini hadir untuk memenuhi panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hari ini Rizik Syihab tadi datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Tadi pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Rizik Syihab ini disambut oleh ribuan pendukungnya yang memang sejak pagi tadi telah berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat karena banyaknya pendukung Rizik Syihab yang berada di depan Mapolda sehingga kedatangan Rizik Syihab tadi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Rizik Syihab pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat ini langsung menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, tempat di mana saat ini pemeriksaan Rizik Syihab sedang berlangsung dan Rizik Syihab dikawal oleh dua pengacaranya selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terlapor, yang mana sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara itu, ribuan pendukung dari Rizik Syihab ini masih berada di luar Mapolda Jawa Barat hingga saat ini, namun kondisinya hingga siang hari ini kondusif, tidak terlihat adanya ketegangan yang terjadi di depan gedung Mapolda Jawa Barat sampai siang hari ini. Dan penjagaan juga dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sekitar 800 personil pihak kepolisian telah diturunkan sejak pagi tadi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di depan Mapolda Jawa Barat. Dan hari ini merupakan panggilan kedua, yang mana panggilan pertama Rizik Syihab terjadi pada tanggal 5 Januari yang lalu, namun tidak dapat dipenuhi oleh Rizik Syihab dengan alasan sakit. Marvin. Syiasa Wisastro melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Hari ini Polda Jawa Barat memanggil pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dengan kasus dugaan pelecehan Pancasila. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Syiasa Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syiasa, apakah Rizik Syihab kali ini sudah hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat? Syiasa, apakah Rizik Syihab sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat di sana? Ya Robert, Rizik Syihab ini sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat
tadi Rizik Syihab hadir di markas besar atau markas Polda Jawa Barat sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Panggilan Rizik Syihab hari ini merupakan panggilan kedua yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat, di mana panggilan pertama yang lalu pada tanggal 5 Januari 2017 Rizik Syihab tidak hadir karena alasan sakit. Pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini atas laporan dari Sukmawati Soekarno Putri yang mana Rizik Syihab diduga ini melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitu kasus dugaan penghinaan lambang negara. Dan sempat terjadi ketegangan tadi pagi sebelum Rizik Syihab ini memenuhi panggilan Polda Jabar antara dua kubu yang saat ini melakukan aksi unjuk rasanya di depan Polda Jawa Barat. Kubu pertama yaitu kubu dari pihak Rizik Syihab dan satu lagi merupakan massa dari massa Sunda. Nah, mereka semua ini sudah berkumpul di markas Polda Jawa Barat sejak pagi tadi. Kami pantau mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat para pengunjuk rasa ini mulai berdatangan dan memenuhi jalan di depan Mapolda Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian ini menurunkan kurang lebih 500 personilnya untuk menjaga para pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat, karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menutup jalan yang berada di depan Mapolda Jawa Barat dan memberlakukan kontraflow karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang ada, sehingga kepadatan arus lalu lintas pun terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Namun kondisinya hingga saat ini kondusif dan dapat tertib diamankan oleh pihak kepolisian. Saya lalu bagaimana dengan cara pengamanan di sana untuk mengawal dari aksi unjuk rasa? Ya Robert, memang pihak kepolisian sejak pagi tadi sudah menurunkan ratusan personilnya untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban terkait dengan pemanggilan Rizik Syihab hari ini ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan Rizik Syihab sendiri terkait dengan laporan Sukmawati Soekarno Putri di mana Rizik Syihab diduga melakukan penghinaan lambang negara yaitu Pancasila. Pihak kepolisian telah menurunkan sekitar 500 personilnya untuk mengamankan seluruh massa yang saat ini sedang berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Barat. Selain itu juga pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas apabila dinilai terlalu ramai, akan diberlakukan kontraflow dan juga akan menutup lalu lintas atau jalur yang ada di depan markas Polda Jawa Barat. Dan hingga saat ini kondisinya masih dapat terkendali dan juga kondusif. Robert. Baik, terima kasih Syaza Wisastro atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kembali berkampanye di Rumah Lembang, Jakarta Pusat hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Manai Sobirin yang saat ini berada di sana. Friendly, apa agenda kampanye Ahok hari ini? Ya, Rudi, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di mana pada setiap hari Rabu ini Basuki Cahayapurnama ini selalu menyapa warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dan tadi saat menyapa warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok menyampaikan beberapa visi misinya saat menjadi gubernur dan wakil gubernur bersama Joko Widodo, yang rencananya visi misi tersebut akan dilanjutkan kembali bersama Jarod Saiful Hidayat di periode keduanya nanti. Dan salah satunya yang disampaikan Ahok terkait visi misi tersebut adalah mengenai penanganan masalah banjir. Ahok mengklaim saat ini Jakarta sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai terbebas dari masalah banjir. Dan memang meskipun ada beberapa titik di Jakarta yang masih terendam oleh banjir, namun itu diyakini merupakan dampak fenomena La Nina yang memang tidak hanya dihadapi oleh Jakarta, namun dihadapi juga oleh negara-negara di dunia ini. Dan di bawah kepemimpinan Ahok tadi menyatakan ada beberapa hal atau upaya yang telah dilakukannya untuk menangani masalah banjir. Salah satunya adalah dengan membangun tanggul setinggi 3,8 meter di sepanjang pantai Jakarta Utara, yang tujuannya
tujuannya adalah untuk membatasi ataupun menampung air laut ketika nanti air laut itu pasang, sehingga nanti dengan adanya tanggul tersebut dapat menahan dan tidak tumpah ke permukaan ke daratan DKI Jakarta. Karena kita ketahui saat ini tanggul di DKI Jakarta ini hanya terpasang setinggi 2,8 meter, dan kita ketahui juga bahwa permukaan daratan DKI Jakarta ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Selain itu, aku juga menyampaikan visi misi lainnya, di mana saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan hunian ruang terbuka publik yang layak bagi warga DKI Jakarta, di mana Ahok tadi mengklaim satu-satunya kota yang ada di Indonesia ini yang dapat menyediakan hunian ruang terpublik ramah anak bagi warganya adalah kota Jakarta. Ahok mencontohkan kawasan Kalijodo yang sebelumnya merupakan kawasan prostitusi, saat ini telah disulap menjadi hunian yang layak dan juga berstandar internasional. Dan berikut pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. Ketersediaan hunian ruang publik yang layak. Saya kira nggak ada kota manapun di Indonesia bisa nyaingin Jakarta soal ruang publik sekarang. Bahkan ruang publik terpadu ramah anak yang di tingkat-tingkat RW, tahun ini kita akan memiliki 188 lokasi. Tahun depan saya harapkan tambah 200 lokasi. Kita juga membangun banyak taman untuk anak-anak berkreasi standar internasional. Salah satu contoh terbaik ada Kalijodo. Untuk skatepark sama BMX itu standar internasional. Kita bisa pertandingan internasional di situ. Demikian, Brady. Ya, Friendly Sagala, selain soal visi dan misi dan juga program yang disampaikan oleh Ahok di sana, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang juga terjadi di sana? Tadi di sela-sela kampanye rakyat yang ada di Rumah Lembang ini, tadi ada PGN ataupun Patriot Garuda Nusantara yang juga mendatangi Rumah Lembang dan memberikan dukungan ataupun mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama. PGN sendiri yang diketuai oleh Gus Abdul Hafi ini tadi meminta agar Basuki Cahayapurnama tetap tabah, tawakal dan juga sabar dalam menghadapi permasalahan yang saat ini dihadapi, yaitu masalah kasus dugaan penistaan agama. Tadi sebagai tanda ataupun sebagai simbol pertemanan, ini PGN ataupun yang diketuai oleh Gus Hafi ini sendiri memberikan tanda cenderamata berupa cincin yang berjeniskan pusar bumi, dan berharap dengan adanya deklarasi ataupun pemberian cincin tersebut, maka pertemanan dari PGN dan juga Ahok Jarot ini tetap berlangsung. Dan tadi selain diberikan dukungan moral dari PGN sendiri, Ahok juga diberikan ataupun didoakan oleh seluruh masyarakat Rumah Lembang dan juga pendeta yang didatangkan langsung dari Singapura. Selain dari PGN sendiri, kemudian juga dukungan juga terus mengalir, yaitu tadi dari partai ataupun dari perwakilan pengurus partai PDIP yang berada di luar negeri, seperti yang berasal dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, yang kebetulan memang saat ini mereka sedang berada di Jakarta karena kemarin mereka sedang merayakan hari raya ulang tahun dari PDI Perjuangan. Kemudian tadi kami juga melihat ada sekumpulan asosiasi artis yang juga datang memberikan dukungan kepada Ahok, yaitu kumpulan dari artis Olga Lydia yang membawa sejumlah desainer, ada juga hairstylist dan juga koreografer dan juga berbagai pekerja seni lainnya, yang tujuannya adalah memberikan dukungan kepada Ahok agar seluruh masyarakat Rumah Lembang ini dan juga warga DKI Jakarta